Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina. Amin. Qala ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali alayhinna darajah wallahu azizun hakim. Sadaqallahul azim. Wal mutallaqatu, betul ya, wal mutallaqatu, dan adapun perempuan-perempuan yang ditalak, aidzawatul aqra'i, yakni perempuan-perempuan yang memiliki suci, tidak haid, minal harairi, daripada perempuan merdeka, al madkhu zawatul aqra'i, minal harairi, yakni perempuan yang memiliki suci daripada perempuan merdeka, al madkhulu bihinna, yang didukhul, yang disetubuhi dengannya, yatarabbasna, yaitu menanti oleh mereka, yakni menanti, menahan diri, tidak boleh kawin lagi, bi anfusihinna, dengan diri mereka, fil iddati, pada iddah, salasata quru, akan 3 kali sucian. Fala tatawaqqaful iddatu ala darbi qadin, maka tidak butuh oleh iddah atas penetapan qadi, hakim peradilan. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu, panjang nampaknya. Saudara sekalian, pagi ini kajian kita Tafsir Munir memasuki ayat 228 ya. 228 surat Al-Baqarah, potongan ayat yang pertama. Saudara sekalian, setiap orang menikah pasti pengen hidupnya harmonis, diliputi dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pengen hidupnya selalu seiring, sejalan, laksana 2 sendal, kiri dan kanan, meski berbeda tapi memiliki
arah tujuan yang sama. Pengen hidupnya rukun, terus orang menikah, siapapun dia orangnya. Namun ada kalanya bahtera rumah tangga itu tak berjalan mulus. Janji-janji manis dulu antara suami dan istri waktu dulu di bawah pohon pisang. Kan banyak kebun di jeruk ya. Itu begitu. Janjinya mah sehidup semati, sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Tapi ada kalanya bahtera rumah tangga ini karena laksana lautan, sering ada riak, ada gelombang. Masing-masing kekeh dengan pilihannya, masing-masing mempertahankan egonya, masing-masing bertahan dengan pendiriannya, satu sama lain merasa paling benar. Padahal kebenaran itu satu. Tapi kalau pembenaran itu semuanya, jadi ini bakal bercerita, membawa berita, yang ini juga bercerita, membawa berita. Tapi bagaimanapun juga tidak bakalan dua-duanya benar, mesti salah satunya yang benar, mesti begitu. Tapi kalau keduanya laksana bendera yang dipasang, dua-duanya narik, yang ini narik, yang ini narik, ini bendera enggak bisa berkibar, mesti bukan benderanya, tiang-tiangnya bisa patah dan jatuh. Dalam Islam tidak seperti agama-agama lain. Nasrani umpamanya, perempuan itu adalah harus ditaruhin rantai di lehernya. Dalam dunia Nasrani boleh dibuka, dalam ajaran-ajaran Nasrani perempuan itu dikasih kalung rantai yang megangnya lakinya. Laksana anjing dikasih kalung rantai yang tidak boleh lepas sampai kapan saja. Tidak ada namanya ajaran perceraian, tidak ada dalam dunia Nasrani. Pokoknya yang penting jangan dicerai. Kalau mau jajan, jajan aja. Begitu. Cerai mah jangan. Itu dalam ajaran Islam. Hadir untuk memberikan jawaban dan solusi. Ketika kehidupan berumah tangga tidak ketemu jalan bahagia, dengan berbagai faktor tentu, maka bagaimana sebuah ikatan rumah tangga ini dipertahankan, bukan menjadi tambah baik, adalah solusi dalam Islam, namanya perceraian. Karena itu dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal ila Allah ta'ala at-talaq. Sesuatu yang boleh namun dibenci di mata Allah adalah perceraian.
Islam mengharapkan berumah tangga itu menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tapi seringkali berbalik, ketika sudah menikah ketahuan jati dirinya, kelakuannya Masya Allah, tidur ngorok, ngiler, macam-macam dah. Kehidupan rumah tangga antara suami dan istri, kalau tidak saling maklum, patah ini kehidupan rumah tangga. Kadang hal yang kecil bisa jadi besar, padahal rumus berumah tangga yang gede dikecilin, yang kecil dihabisin. Itu rumus berumah tangga. Nggak tahu kalau rumus bernegara, apa yang nggak ada diadain, yang kecil digede-gedein. Ini rumus rumah tangga adalah yang gede kecilin, yang kecil habis, anggap nggak ada. Tapi ketika kehidupan berumah tangga ini sudah tidak ketemu titik temu, sudah sulit untuk dipertahankan, dan masing-masing perlu hidup bahagia, maka dikasih solusi oleh Islam, namanya talak. Talak, cerai. Saya tidak akan menerangkan cerai secara panjang, karena kita nanti di bawah ngomongin talaknya, tapi materi kita berbicara iddah. Materi kita ini ngomongin iddah, tapi ayat pertamanya masalahnya wal mutallaqatu, bahasa. Berbicara talak ini dalam definisinya adalah halu uqdatin nikah bilafdhin talaq wa nahwi. Definisi talak itu adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan redaksi talak atau semacamnya, baik dalam keadaan marah atau dalam keadaan tidak emosi yang meledak-ledak. Itu talak akan jatuh. Udah ceraiin aja gua nih, jangan begitu, cerai aja dah, kata lakinya. Iya, jatuh. Gitu. Atau laki lagi marah-marah, jadi bini kayak begini banget, nggak tahu laki capek, habis gojek kalau macem, baru pulang kayak tetangga, dipijitin kayak apa kayak, ini mengomel mulu, bercerai ini. Ya udah cerai aja, ya udah cerai. Jadi. Tapi kita waktu itu emosi. Nggak ada orang cerai lagi ulang tahun, duduk. Gue cerai lu, gila. Semua juga orang cerai mau lagi apa? Iya marah-marah. Habis itu nyesel. Mau cerai 3 lagi. Nah, ini nanti kita ngomong cerai panjangnya tuh di depan ayatnya, mudah-mudahan ya tahun depan lah. Iya, ayatnya ini masih panjang ngomong cerai. Ntar kita cerai. Kenapa disyariatkan cerai panjang lebar? Nah, ketika sudah terjadi perceraian, maka perempuan itu ada ajaran dalam Islam namanya iddah. Nah, materi kita pagi ini akan menjelaskan tentang hukum iddah. Dari 6.666 ayat Al-Quran, 500 ayat berkenaan temanya hukum halal dan haram. Ada 500-an ayat. Salah satunya ayat kita yang kita baca surat Al-Baqarah ayat 213.
Iddah itu saudara di dalam etimologi artinya bilangan bulan. Iddah itu artinya secara bahasa bilangan atau hitungan. Seperti pada surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala jelaskan yang sudah kelewat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Bila orang itu sakit di bulan Ramadan, sakitnya parah, tidak kuat puasa, atau bepergian sedang ada dalam perjalanan jauh, makalah boleh tak puasa. Tapi fa'iddatun dibilang saja di bulan depan, Syawal dan seterusnya sebelum Ramadan. Iddah secara bahasa artinya bilangan atau hitungan. Namun di dalam terminologi agama, saudara, iddah adalah nama masa, atau iddah adalah satu masa yang ditentukan. Jadi satu masa yang ditentukan oleh agama, di mana seorang mantan istri menahan diri tidak boleh nikah lagi. Itu iddah. Jadi iddah masa atau bilangan atau waktu yang ditentukan oleh agama, yang dalam masa itu si istri harus menanti, yakni menahan diri, tidak boleh nikah dengan suami baru, tidak boleh kawin lagi sesudah proses perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati. Itu iddah. Jadi masa transisi ini iddah namanya dalam bahasa agamanya. Hikmahnya banyak. Satu, ajaran iddah itu Islam tetapkan untuk mengecek rahim perempuan, apakah ada bayinya ataukah tidak ada. Ini hikmah. Sehingga ketika dia nikah lagi, baru cerai hari ini, besok minggu depan kawin dengan laki baru, anaknya mirip laki pertama, ribut lagi. Loh, ini anak siapa? Gak mirip gue. Begitu. Jadi ribut. Maka dicek bahwa rahim ini kosong. Ini hikmah. Yang kedua, hikmah daripada iddah itu adalah sebagai keprihatinan dengan berpisah dengan suami. Orang kalau udah cerai sedih. Ini masa berkabung dengan berpisah sama suami karena mempertahankan ego, sehingga dari sini buat mikir, balik lagi, enggak, balik lagi,
begitu. Ini iddah. Di samping sebagai dogma dan ajaran memang dari agama, taat budi, emang dari sononya dah. Kata agama kudu ada iddah. Itu begitu. Ini iddah. Nah, berbicara perempuan yang ditalak ini, iddahnya bagaimana? Begitu. Perempuan ada dua dalam agama. Pertama, perempuan merdeka. Kedua, perempuan berstatus hamba sahaya, budak. Kita buang kalimat budak, ajarannya ada, biar enggak terlalu panjang saya paparin. Jadi perempuan merdeka, kayak kita orang, itu perempuan. Bicara perempuan merdeka, ketika nikah dicerai oleh suaminya, ada dua kemungkinan. Pertama, cerai mati. Dua, cerai hidup. Cerai mati, suaminya meninggal. Perempuan bisa dua kemungkinan. Bisa dalam kondisi hamil, bisa tidak hamil. Tidak hamil itu bisa masih bisa udah menopause, bisa saja masih kecil. Ada orang daerah itu kawin gantung, umur 8 tahun udah kawinin aja. Begitu, takut si laki ini diambil sama orang lain, masih kecil kawinin, bisa ada. Itu namanya cerai mati. Cerai hidup, perempuan merdeka bisa banyak kemungkinan. Pertama, hamil. Bisa saja dia hamil, cerai hidup. Si istri yang dicerai sedang hamil. Bisa saja tidak hamil. Yang tidak hamil bisa saja belum disetubuhi sama sekali, baru nikah malam pagi lihat bininya kaget mati lakinya, jantungan, belum dia apa-apain. Bisa saja, bisa saja sudah disetubuhi. Bila si istri itu sudah disetubuhi oleh lakinya, dicerai, bisa saja masih artinya biasa bisa saja sudah tidak udah umurnya 60, udah berhenti bisa saja masih kecil, atau udah gede tapi nggak pernah seumur hidupnya. Bisa. Masing-masing keseluruhan itu Islam mengatur, tergantung dalam status apa itu perempuan yang dicerai. Salah satu peraturannya bagaimana bila dicerai hidup, dicerai masih hidup dan masih ini ayat kita, hukumnya ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata. Sebelum memaparkan ini,
supaya kita lebih jelas, bila mana perempuan itu yang dicerai belum diapa-apain sama lakinya, belum, siang nikah, malam mau tidur kaget lakinya, ya Allah, mati. Atau cerai hidup, nyesel, habis nikah nggak demen lagi, pokoknya cerai aja dah, belum diapa-apain, cerai. Ini yang disebut dalam bahasa kampung janda kembang namanya. Begitu ya, di Kampung Jeruk juga ada begitu. Apa janda kembang tuh? Hah? Apa janda kembang? Janda statusnya sebenarnya gadis, namanya janda kembang. Statusnya janda, sebenarnya gadis, itu namanya janda kembang. Kalau model begini nih kagak ada iddah, nggak ada. Bila seorang istri dicerai oleh lakinya dan belum diapa-apain, belum, habis nikah dia nyesel. Bukan nyesel kayak teman kita nikah, saya nyesel nikah. Emang apa? Enaknya dikit, 1% doang. Yang lainnya enak, itu lain. Ini nyesel bener-bener, cerai. Kalau cerai habis nikah tidak ada iddah. Apa yang mau dicek? Orang kagak disetujui kagak apa, habis nikah langsung mati lakinya, jangan-jangan digebuk sama bininya mati, itu urusan pengadilan. Pokoknya mati aja. Kalau mati belum diduhul, nah kalau mati, kalau dicerai belum diduhul, makalah tidak ada iddah. Nanti pada surat Al-Ahzab, ya di juz 22 Anda begitu. Ini kan baru juz 1, juz 2 ya kita ya masih 20 lagi. Surat Ahzab ayat berapa? 49. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan nanti di depan itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna falaisa alaihi famalakum alaihinna min iddatin ta'tadduna. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman muslim, idza nakahtumul mu'minat, apabila Anda semua menikahi perempuan mukmin, ya nikah istri, telah nikah, summa talaqtumuhunna, kemudian sesudah nikah ada terjadi percekcokan atau hal lain, terjadilah Anda mencerai istrimu yang sudah kamu nikahi, tapi dicerainya kata Allah min qabli an tamassuhunna, sebelum Anda setubuhi, belum bersetubuh, baru lihat doang mati lagi. Cerai enggak, cerai hidup enggak, mati, ntar hukum mati.
udah dinikah cerai, belum disenggama, belum bersetubuh. Kata Allah, fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna, maka tidak ada bagi Anda suami, mantan suami, kewajiban atas mantan istri Anda iddah yang dia harus hitung sebagai masa menahan diri tak boleh kawin. Tak ada. Kalau perempuan belum disetubuhi, dicerai oleh suaminya, maka tidak ada iddah. Hari ini dia menikah, malam cerai, minggu depan kawin lagi, boleh. Udah dapat 200 gram dan 100 yang pertama. Iya, ntar dipotong nggak tar bagian lain, nggak apa-apa ini mas. Itu kalau belum disetubuhi. Bagaimana kalau sudah disetubuhi oleh suaminya, kemudian suaminya cerai mati dulu. Kalau cerai mati, kemungkinannya dua, hamil atau tidak hamil. Dua. Bila hamil, lakinya mati, lagi hamil mati. Kan kayak Nabi kan begitu ya, umur 2 bulan dalam kandungannya abahnya meninggal, itu kan cerai mati kalau bahasa kita orang. Lakinya mati, hamil. Berapa iddahnya? Kata Allah dalam surat At-Tolak. At-Tolak itu juz 28. Kita juz 2. Masih Al-Baqarah ini jatuhnya di juz 2. Jadi 26 juz lagi ketemu materinya. Kalau hamil, lakinya mati, artinya lagi hamil, suaminya meninggal. Kata Allah di surat At-Tolak ayat berapa? 4. Wa ulatul ahmadi ajaluhunna an yadha. Kata Allah, kalau hamil si perempuan ini, lakinya mati. Wa ulatul ahmad, perempuan yang memiliki kandungan, lakinya mati, lagi ngandung, hamil. Ajaluhunna an yadhna hamlahun, maka iddahnya ngelahirin kandungan. Kalau lagi hamil, iddahnya ampe lahiran. Bisa lama, bisa sebentar. Iddahnya perempuan hamil ditinggal mati oleh lakinya bisa lama, bisa sebentar. Lah ini hamil baru 3 bulan, lah lama nunggu 9 bulan, ya kan? Nunggu 9 bulan lama, 6 bulan lagi, 1 semester. Kan puyeng 1 semester. Tanya aja sama guru-guru yang ngajar tuh, puyeng. Mana muridnya nggak ketemu lagi, ngajar kelas 6 gitu. Lah murid dari kelas 5 kelas 6, yang mana bocahnya? Orang kenal guru, apa nggak puyeng? Yang kayak begitu, tahu-tahu belajar kagak dikasih nilai aja, apa nggak bohong itu guru? Yang kayak begitu, mau dikasih nilai kecil, diomelin sama kepala sekolah. Jangan, standar KKM ini
harus gede. Waduh, repot lagi. Sekolah kan nggak kasih nilai, tangannya bakal ngomong. Cuma masalahnya kalau enggak, dipecatin jadi PNS. Jadi darurat lah. Kasih nilainya 7. Nilainya sekolah kagak 10 nilai. Main mulu. Begitu. Murid saya sih udah dibilangin, pokoknya waktunya belajar jangan main ya, tapi ngelihat tetangga main dulu. Ya sama sama juga. Main. Jadilah kalau ditinggal mati oleh lakinya sampai bayi lah. Kalau 6 bulan lama. Ada juga yang sebentar, cuman sejam, sehari aja kagak. Hamil udah tua, udah 9 bulan lebih, 9 bulan. Lakinya mati pagi jam 7. Dia kaget, bayinya lahir. Proses lahiran sejam, bersalinnya berojol bayinya gampang sejam. Dah jam 7, jam 8, jam 9 kawin lagi boleh. Tapi gila kata masyarakat, tapi agama boleh. Agama boleh. Lah kan udah lahir, benar nggak? Iya. Cuman laki itu bagaimana? Kan dia nipas, itu urusan lain. Pokoknya nikah lagi boleh. Uang patokannya lahiran. Maka bisa panjang, bisa pendek masa iddahnya. Kalau ditinggal mati sementara masih hamil. Bagaimana kalau ditinggal mati tapi tidak hamil, masih menstruasi, masih artinya masih muda lah istilah kita orang, masih maka iddahnya 4 bulan 10 hari sejak lakinya mati. 4 bulan 10 hari. Kata Allah dalam Al-Quran, nanti dijelaskan di depan dikit lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Ini menanti depan ayatnya. Kata Allah, walladzina yutawaffawna minkum, seorang suami, mereka yang wafat daripada Anda laki-laki, yakni suami wafat, wa yadharuna azwajan, meninggalkan istri. Ada laki mati, orang laki-laki mati punya istri, bahasa kitanya cerai mati. Ya tarabbasna bi anfusihin, kata Allah, maka si istri itu menanti, menunggu, menahan diri tak boleh kawin lagi selama 4 bulan 10 hari sejak matinya laki. 4 bulan 10 hari ini buat ngecek rahimnya. 4 bulan 10 hari, baik dia perempuan itu masih lagi atau tidak, terserah. 4 bulan 10 hari kalau lakinya mati, atau sudah putus mennya, menopause, 4 bulan 10 hari. Kok ada 10 hari? Karena hitungan lahir bayi itu 9 bulan 10 hari, kan begitu normalnya itu.
Tuh kalau ditinggal mati lakinya. Kalau udah 4 bulan 10 hari, kata kita nih, ini udah 6 bulan dari laki mati. Boleh nih dari kelirik duda ke samping itu. Ya udah boleh dah. Udah 6 bulan. Begitu. 4 bulan 10 hari. Juga sebagai bentuk hikmahnya iddah, menghargai suami dan keluarganya. Bagaimana lakinya mati, baru juga seminggu dia kawin lagi, kan nama keluarga laki pasti diracunin. Gak mungkin tandanya dia udah langsung aja dandannya menor banget, pakai bola-bola lagi di bibinya, kan begitu. Jadi berkabung juga hikmah. Itu kalau mati. Kalau hidup, cara hidup bagaimana ini? Cara hidup perempuannya sudah tidak menopause atau masih kecil, jaranglah kalau kecil, menopause. Dia tidak sama sekali, atau sudah berhenti mennya, cerailah dia. Kalau udah berhenti, dia cerai dia. Maka idahnya 3 bulan. Kalau orang yang sudah menopause, cerai hidup. Dalam surat At-Tolaknya pada ayat 4 itu Allah jelaskan wallai ya'isna minal mahid. Perempuan-perempuan yang sudah putus asa dari haid, maknanya udah berhenti mennya. Min nisaikum inirtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhur. Perempuan-perempuan yang sudah menopause, udah ndak men, dari istri yang dicerai hidup, maka iddahnya 3 bulan. Mau ngitung men udah kagak men, mau ngira-ngira ya udah 3 bulan. Hitung sejak cerai 1 Januari, 3 bulan. April kan? Hah? Kan gitu ya? Ya udah 3 bulan. Muharram, Safar, Maulud. Ya udah ba'da Maulud boleh nikah. Kalau sudah putus, udah nggak ada men. Karena kata Allahnya wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhur. Perempuan yang sudah menopause, dicerai hidup oleh lakinya, kalau kamu bingung hitungan iddahnya, gampang 3 bulan kata. Kalau cerai hidup. Jadi kalau cerai hidup kemungkinannya 3. Mungkin hamil, mungkin tidak hamil masih men, mungkin tidak hamil tidak men. Begitu. Tapi kalau cerai hidupnya masih hamil, lagi hamil ribut mulu. Bininya hamil nih, mana lakinya dirumahin lagi gara-gara pandemi. Istri hamil, mau disekolahin apalagi yang harus sekolah. Begitu. BPKB aja apa ya, ribut, cerai, lagi hamil. Pokoknya kalau hamil mah sampai lahir, mau cerai hidup cerai mati.
wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamdahu. Kata Allah, perempuan yang hamil dicerai hidup oleh lakinya atau cerai mati, maka iddahnya ngelahirin bayi. Jadi kalau cerai hidup lagi hamil sampai bayi lahir baru boleh kawin lagi. Kemudian kalau cerai hidup tidak hamil tapi tidak udah menopause 3 bulan iddahnya. Nah, materi kita pagi ini bagaimana seorang istri dicerai hidup oleh lakinya dan masih apa itu iddahnya berapa? Kata Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kenapa harus dijelaskan begini? Sebab begini saudara, ini kan Quran ini butuh banyak perangkat. Allah menyatakan wal mutallaqatu. Barangkali ada yang demen ngaji grammar, kajian sastra Arab, ilmu nahwu. Wal mutallaqatu itu ada alnya namanya. Wal mutallaqatu itu ada alnya, ada alif lam. Kalau ada alif lam itu namanya isim ma'rifat namanya. Kalau enggak ada alif lam namanya isim nakir. Wa mutallaqatun gitu, enggak ada alnya. Ini ada alnya, kan begitu. Kalau ada alnya tuh menunjukkan khusus. Al tuh menunjukkan khusus, ma'rifat. Jadi kalau bahasa Indonesianya terjemahannya nih, tapi debat sih gak begitu. Wal mutallaqatu, adapun perempuan yang ditalak tak boleh kawin sampai 3 sucian. Tuh titik-titiknya itu apa? Tadi tuh ditalaknya karena cara hidup apa cara mati, ditalaknya cara hidup hamil apa kagak, kalau kagak men apa kagak, mati men apa kagak, hamil apa kagak, panjang. Maka Allah jelasin pakai al, namanya disebut alil ahdi. Jadi sudah mengerti, udah paham. Begitu, sudah paham. Walaupun enggak menyebutkan orangnya, udah ngerti. Itu namanya kayak begitu tuh al-lil ahdi. Namanya disebut al-tuh. Maka dari itu, ini uraian ini saya urai al doang di al-mutallaqatu. Begitu maksud saya. Ini Quran ribet, masalahnya panjang Quran. Perlu kita harus menguasai 14 disiplin ilmu. Kalau enggak repot. Quran itu
ilmu dalam Al-Quran aja ada 400.980.000 ilmu, termasuk manajemen keuangan, manajemen administrasi dan perkantoran, ilmu otomotif, apa kita ketemu. Yang penting dua kemungkinan, apakah kitab ini khatam kita masih hidup, apa kita khatam dulu kitab masih hidup, kitanya yang udah khatam. Wallahu a'lam, ya moga diberikan umur yang barakah. Bingung kita masalahnya. Ini juz 1 masih halaman 62, masih sejilid lagi. Ini jilid 1 tamatnya kapan? Jangan dipikirin, nanti jalanin aja begitu, bijak aja. Tapi nolongin ngaji sono, karena ngaji fikihnya fikih ibadah, nggak ada fikih munakahat. Jadi nolongin, lumayan juga ditafsir, jadi kan jelas, biar kita tahu Islam itu luas enak. Kata Allah, wal mutallaqatu, ini tafsirnya kata Syekh Nawawi, perempuan yang dicerai tapi dawatul akro, tapi masih men, perempuannya merdeka, bukan budak. Perempuan yang masih men ini al-madkhulu bihinna, perempuan yang men ini yang udah disetubuhi. Kalau yang belum, enggak, hukumnya bukan di depan. Juga kagak hamil, kagak. Ini wal mutallaqatu nih artinya. Arti al mutallaqatu pada ayat 228, perempuan yang dicerai masih men, udah disetubuhi oleh lakinya, begitu. Udah disetubuhi terus tidak hamil, ya tarabbasna, yaitu menanti. Apa itu menanti? Nungguin apa? Nungguin ini ada dua. Allah kasih tulis bi anfusihinna, ini rada repot. Nanti Syekh Nabi jelasin. Kata Syekh Nabi ada tulisan tuh, ala dorbi qadin fala tatawaqqafu al-iddatu ala dorbi qadin bi anfusihinna. Dari mana itu tafsirnya Syekh tuh? Fala tatawaqqafu bi dorbi qadin. Itu gara-gara apa? Bi anfusihinna. Mestinya nih, ya tarabbasna anfusahunna, maf'ulnya langsung aja, nggak usah pakai ba. Kenapa maf'ulnya pakai ba? Akhirnya menjadi satu perdebatan di kalangan ulama-ulama ahli sastra Arab. Maka dia menanti dengan dirinya. Arti dengan dirinya, dia hitung sendiri tanpa nunggu ketetapan dari peradilan. Ini bianfusin, hitung sendiri. Udah cerai itu sama lakinya, udah cerai, itu hari ini cerai, 3 kali suci. Dalam madhab Syafi'i ini, saya tarik madhab Syafi'i aja, kuruk itu dalam madhab Syafi'i artinya suci. Dalam madhab Hanafi dan Hambali artinya men. Ini panjang ayat ini, karena lafaz qur'u tuh qur'un dalam bahasa Arabnya, ini namanya ismul abdad dalam ilmu bahasa Arab. Qur'un itu kata yang bisa ke sana bisa kemari. Bahasa Indonesianya kalimat tidak ada di kita punya negeri, gedang. Ada bahasa namanya gedang. Kalimat gedang itu artinya bisa berbeda-beda di Indonesiakannya, tergantung siapa yang ngomong. Ini yang ngomong gedang ini Iskandar, oh berarti dia orang Sunda. Iskandar orang Sunda, biasanya Jaka Sunda tuh. Kalau dari Jawa Joko. Ini yang ngomong Jaka, gedang.
artinya pepaya. Artinya yang ngomong gedang Joko artinya pisang. Kalimatnya sama, punya arti berlainan. Kalimat Qur'un bahasa Arab artinya bisa dua dalam bahasa Arabnya, bisa arti men, bisa arti suci. Ini ulama madhab berbeda. Kalau ngaji madhab 4, Imam Malik, Imam Syafi'i, ijtihadnya Qur'an artinya suci. Madhab Imam Abu Hanifah, madhab Hambali artinya men. Artinya perempuan yang dicerai oleh lakinya tak boleh kawin lagi kalau masih men sampai 3 kurung. Kalau Imam Syafi'i ini kita punya madhab 3 sucian. Begitu juga madhab Malik 3 sucian. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Siti Aisyah. Di samping kalau mau difahami, kalau madhab Malik 3 men. Kok bisa begitu? Karena memang bisa begitu. Bahasa Arab itu bisa. Ini khilaf madhab itu menjadi begitu. Jangankan begitu, bahasa Indonesia saja saudara itu bisa bersayap. Bisa bersayap bahasa Indonesia. Pemahamannya bisa salah. Kalau di Kebun Jeruk nih perkampungan banyak Cina nggak ya? Hah? Di Kebun Jeruk nih banyak? Hah? Banyak. Kalau ditaruh kita tidak ada begitu. Kalau di sini banyak. Saya mau tanya, Bapak ini pernah nggak melihat anak Cina nangis? Hah? Pernah nggak? Pernah. Saya sih nggak pernah. Masa timbang lihat anak Cina aja nangis? Apa pedulinya? Mau ngapain? Timbang lihat anak Cina nangis, ngapain? Biasa aja. Tuh bahasa saudara. Ini saya lagi menceritakan bahasa. Dalam jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia multi tafsir. Artinya beda, maka jawabannya beda. Gue pernah. Mau ngapain? Lihat anak Cina dong nangis. Enggak, maksudnya anak Cinanya yang nangis. Oh bukan itu maksud saya, kan begitu. Jadilah bahasa Arab begitu. Tapi mazhab ini yang paling kuat yang mana? Ya kata kita orang mazhab si Imam Syafi'i. Dari mana? Begini. Bilangan atau disebut isim adat. Isim adat. Bilangan itu cara paketnya kudu sepasang. Kalau laki paketnya perempuan. Kalau maksudnya kata keterangannya laki, maka angka bilangannya perempuan. Dalam ilmu grammarnya begitu. Begitu grammarnya. Begitu. Perempuan ada 3 perempuan. Salah satu nisa, salah su nisa, salah su nisa, 3 perempuan. Bahasa Arabnya salah su nisa. Nisa ini perempuan keterangannya, maka angkanya jangan pakai tak. Di sini angkanya pakai tak. Berarti Qur'an tuhurun itu mudzakkar. Sehingga salah satu begitu. Itulah hebatnya ulama mazhab Syafi'i. Singkatnya saya larikan ke Syafi'i aja kata ulama.
di perempuan itu dicerai oleh lakinya masih men, bukan dalam keadaan men, bukan, masih men, masih normal, masih men, dicerainya dalam keadaan suci, dalam keadaan suci, maka baru boleh kawin lagi kalau udah 3 kali suci. 3 kali suci. Kalau Abu Hanifah 4 kali suci, lebih lama. Karena 3 kali men berarti 4 kali suci. Madzhab Syafi'i 3 kali suci udah cukup. Suci pertama waktu dia suci itu. Men pertama habis suci. Suci kedua, men kedua, suci ketiga. Double kali. Ngecek rahim kosong 3 kali udah cukup, udah lama. Men berarti kosong, men udah kosong, kan begitu. Men suci, men suci, suci, men, suci, men, suci dah, boleh kawin. Kira-kira 3 bulanan juga, bolehlah dia nikah lagi. Itu 3 kali sucian. Itu makna wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang dicerai yakni masih suci, tidak hamil, merdeka, udah disetubui, kagak boleh nikah lagi, yakni masa iddahnya 3 kali sucian. Karena bi anfusihinna, kata Syekh Nawawi, tak perlu nunggu penghitungan ini pada penetapan peradilan. Untuk apa dikasih masa iddah oleh Islam? Salah satunya kalau mau berpikir ulang karena dia waktu itu emosi mencerai, kan bisa balik lagi lakinya. Bisa. Kalau caranya dari satu. Ini panjang sebetulnya, ada talak bid'ah, ada talak sunni. Ini panjang konsekuensinya. Tapi lah saya tidak mau kesana-sana, nanti bakal banyak ketemu di depan. Jadi kita hanya membatasi pada kajian ini. Yang harus diingat dari ayat ini, bila perempuan dicerai hidup oleh lakinya dan masih biasa men, maka iddahnya 3 kali sucian. Tapi kalau dicerai lagi men, dosa, namanya talak bid'ah, dosa. Lagi men, bininya dicerai, dosa. Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar nyerai bininya lagi men, diomelin oleh Rasulullah SAW. Diomelin. Nabi itu kalau udah ada yang salah dalam agama pasti diomelin. Nabi kan rahmat, lemah lembut, yang bagian mana? Jadi kita harus tahu. Begitu tegas Nabi itu. Jadi lagi men, cerai bininya, nanya sama abaknya, "Bak, saya cerai bini, lagi men. Waduh, peraturannya lagi men ini apa ya? Ntar abah tanya sama Rasulullah, datang Nabi, diomelin sama Nabi, bilangin Umar anakmu balik lagi, suruh rujuk, ntar kalau udah suci, kalau mau cerai. Sebab lama. Kalau lagi men 4 kali sucian lama, nyiksa perempuan. Kan mennya kagak dihitung, men ini. Jadi suci, akan mennya kalau 15 hari, jadi sekarang dicerai kan 15 hari di men ini. Suci tuh lama dia, kecuali permintaan si istri lagi men cerai, maunya dia, itu berarti resiko dia, iddahnya lama, sudah siap dengan konsekuensinya, tidak dosa. Begitu. Ini diantara aturan-aturan hukum iddah. Segini aja.
Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin? Baik.